Berawal dari langkah para pelajar dari Stovia mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo pada tahun 1908 yang dimana memberikan pengaruh besar pada pelajar-pelajar lainnya. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Tri Korodarmo, Jong Sumatera Bon, Jong Batak, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu pula, berdiri sebuah organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, seperti Jong Islamet Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi yang dimana memunculkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada kedaerahan masing-masing. Lama-kelamaan rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Assalamualaikum. Lu lagi ngapain di belakang? Main kartu ya? Isi dulu kartunya. Ya. Saya di sini hanya sebentar waktunya ya. Oke. Hari ini adalah pelajaran sejarah. Mau ngapain kita hari ini? Ya, intinya saya di sini hanya sebentar. Kita tidak membahas apapun, tapi saya mau memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya apa? Ya, tahu? Tugasnya ini adalah untuk membuat film, karena ini adalah sebagai nilai terakhir kalian pada semester ini. Ya, karena ini bobotnya adalah sebagai nilai terakhir kalian, jadi saya menginginkan kalian untuk membuat film sejarah. Ada yang ditanyakan? Ya, padahal Untuk pertanyaannya bebas, Pak. bebas, boleh apa saja judulnya, temanya apa saja. Kak, Ya. saya ada ide. Gimana kalau misalkan kita pilih temanya itu Sumpah Pemuda atau Logika Tugas PKI? Boleh. Ya, itu juga boleh. Dan tanya lagi. Ya, Minimal durasinya kapan, Pak? durasinya minimal 20 menit. Ya, minimal 20 menit. Jadi kalian membuat film sekelas dengan durasi minimal 20 menit. Jadi kalau misalkan kurang dari 20 menit tidak sesuai. Ya. Ada nih Pak Kausan, kira-kira untuk waktu pengumpulannya kapan yang terakhir Pak? Oke, terakhir pengumpulan kita di bulan Februari 2025. Itu sudah paling akhir. Oke. Jadi jangan sampai ada yang telat pengumpulan tugas, karena ini adalah tugas terakhir. Tugas akhir kalian di mana pelajaran sejarah minat kelas 12. Oke. Tadi tidak ada. Oke, kalau tidak ada cukup. Saya mau ada acara lagi dengan kepala sekolah. Saya mau rapat lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, tugasnya dibuat ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa tinggal ya. Kak. Scene berpindah di mana tiga rekan sebaya tersebut sedang mencari konsep untuk menyusun tugas film mereka. Kira mana ya? Kok belum datang? Gue dulu aja, ada karena ayo mulai aja syutingan. Udah yuk kita mulai. Itu kayaknya poster Sumpah Pemuda nggak sih? Lah,
bakalan banyak kurangnya. Ya udah nggak apa-apa, skripsi kalau nambah lagi. Kita ambil aja deh buat cuti. Sebuah hal ganjil pun bermunculan. Sebenarnya, apa yang membuat poster ini menjadi istimewa dan berbeda dari yang lainnya? Woi, kayak ngapain sini? Turun! Taruh tangan kalian di belakang. Ikuti kita. Cepat! Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekaru pun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama Panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang telah memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres kali ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato saya, Muhammad Tabrani dari Jogja. Terima kasih kepada hadirin anggota yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tamrin sangatlah luar biasa. Kita, bangsa Indonesia, harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih pada saudara semua. Tujuan kita ke Kongres ini adalah untuk mempersatukan para pemuda. Dan pertama-tama kita akan membuat badan sentral. Benar sekali. Kita di sini membutuhkan sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi baik dari masyarakat biasa, menengah ataupun masyarakat atas. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi. Bukan seperti itu, saudaraku. Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa bersatu dalam membangun pemerintahan di Indonesia. Karena jika suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa bersatu, maka karena itu bisa menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda menjadi satu organisasi, yaitu
Organisasi Pemuda Indonesia. Sesuai Kongres pertama, usai Kongres para pemuda inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangatlah penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali. Benar sekali Bu. Bahasa saya rasa bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk bahasa persatuan kita. Sudahlah, jangan berpikir itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, maka Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Baiklah, kalau begitu pembahasan hal ini kita akan lanjutkan di Kongres kedua. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di Kongres kedua nanti, yang tepatnya dilaksanakan pada gedung KJB. Ya, keputusan telah disepakati. Mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia akan merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda, kali ini membuka acara yang disambut dengan sangat meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua Pemuda ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita harus butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang kita takutkan, kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Minahasa, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju bahwa kita harus saling bersatu untuk mencapai persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari bangsa pemuda-pemudi juga setuju dengan kesatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Iya, kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda secara bersama-sama. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah membacakan ikrar Sumpah Pemuda, Sugondo Joyo Puspito teringat oleh sesuatu hal dan langsung membicarakannya dalam rapat tersebut. Jangan bubar dulu, saya teringat sesuatu. Ada apa? Saya mendengar kabar bahwa ada 3 pemudi yang disandra oleh tentara Belanda. Dari mana Anda mendengar kabar? Dari warga sekitar yang melihat 3 orang itu dituntun ke markas mereka. Baiklah, kalau gitu ayo kita berunding untuk membebaskan mereka. Bagaimana cara kita membebaskan mereka? Langsung terobos tanpa adanya informasi? Tidak mungkin kita bisa melawan mereka secara langsung. Mereka pasti memiliki senjata. Di lokasi penyanderaan, para sandera duduk dengan tegang. Penyandera tampak berbicara di sudut ruangan.
Lalu mereka mengamati ruangan dengan seksama yang memperlihatkan pola gerak para penyandra dan menemukan salah satu penyandra tampak lebih cemas dibandingkan dengan yang lainnya. Lihat di sana itu, dia sering melihat keluar serta selalu gelisah. Saya yakin ada yang aneh dengannya. Kita harus gunakan itu. Kamu mau melakukan apa? Jika kita ketahuan, mereka akan semakin brutal. Kita tidak akan melawan mereka secara langsung, tetapi kita bisa memaksimalkan kegiatan mereka keluar dari Indonesia menuju ruangan. Itu jadi bagus. Tapi siapa yang jadi tempat untuk pemerintah kita? Saya rasa anggota pemerintah tempat adalah Angga, karena dia akan menjadi umpan yang baik untuk yang mereka. Saya ikut dengan dia karena saya akan mencetuskan diri. Namun kita pakai senjata apa? Saya yakin orang-orang itu telah membawa senjata atau senapan. Lalu saja kita tutup. Jika mereka semua sudah terpancing, maksudku kita membunuh mereka. Itu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Namun jika kita tidak ada senjata, percuma saja kita akan kalah. Benar apa yang dikatakan Sekalipun. Bagaimana jika kita menggunakan senjata seadanya saja, seperti balu gunting dan bekas senjata dari tentara Belanda? Itu yang bagus. Mereka itu semua yang bagus. Begitu, pada saat kita mulai operasi pembebasan senjata ini. Merdeka! 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 Di tempat yang berbeda, di mana para sandera ditahan. Lucu banget. Sekarang kita lagi di mana ya, Mia? Sumpah, aku gak takut. Tiba-tiba langsung pusing dan ada tentara yang membawa kita ke sini. Ayolah, ngambil dari sisi, kalau itu pindah tidur di rumah. Berisik aja, Mia. Soalnya kita pikirin gimana cara kita keluar dari sini. Yang dilihat dari tempat ini, kayaknya kita bersejarah deh. Dulu ada tentara di bawah kita. Baik, kalian bertiga. Lanjutkan Andra. Kami adalah tentara Belanda yang bawa kalian karena kalian adalah pejuang Indonesia. Hah? Tapi sekarang tahun berapa? Sekarang ini adalah tahun 1928. Hah? Itu kan yang masa lalu. Mereka bertiga pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak dapat diterima dengan akal sehat dan logika. Nalar seperti berhenti ketika mengetahui faktanya. Kenapa kalian yang berbeda dengan berikut lainnya? Kita cuma tiga pelajar yang mau cari informasi tentang sebuah meninggal. Tahu nih, kita cuma cari informasi buat tugas kita doang. Iya, terus kenapa kita ada di tempat asing, terus bisa jelas seperti ini. Padahal kita cuma ingin mencari informasi tentang Sumpah Pemuda, lalu kita jadikan film. Film. Coba muda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu adalah ikrar yang mengucapkan pemuda-pemudi di Indonesia pada 28 Oktober 1928. Lalu kenapa yang terhadap dibuat? Ya lah, masa nggak tahu sih Sumpah Pemuda itu tujuannya untuk menyatakan pernyataan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kau lagi cari kata saya. Hah? Siapa kamu? Para pemuda pun akhirnya diam dikarenakan digertak oleh tentara Belanda. Lalu tiba-tiba terdengar kegaduhan dari luar yang membuat para tentara Belanda menjadi terpancing untuk keluar dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa itu? Kedengarannya aneh sekali. Gawat, sepertinya terjadi kerusuhan di bawah. Sebaiknya aja. Ayo. Sebentar ya guys, sampai bangun nih. Lu apa sih kan? Sebentar.